Ada banyak banget HP mid-range di dunia ini, tapi gua nggak menemukan yang sweet spot, yang posisinya paling pas ya untuk mendefinisikan sebuah HP mid-range. Sampai gua menemukan yang satu ini, yaitu Google Pixel 8a. Buat teman-teman yang lagi nyari aksesori HP, wajib cek yang satu ini, Adam Elements. Produknya banyak banget, mulai dari kabel, charger, wireless charger, power bank, USB hub, sampai stand tablet juga ada. Selain kualitasnya premium, yang pasti ada garansi full 1 tahun. Kalau rusak atau cacat, langsung ganti baru. Kalau kalian banyak nontonin review HP-HP mid-range, itu kan dinamis banget ya. Ada yang speknya dan kameranya bagus, tapi speakernya nggak stereo. Ada juga yang display sama speakernya bagus, tapi kameranya biasa aja. Ya intinya selalu ada aja gitu kurangnya, kayak nggak perfect lah, kayak semacam diturun-turunin lah gitu kekurangannya. Tapi Google Pixel 8a ini sebagai sebuah HP mid-range, ini menurut gua overall ini bagus banget ya. Kalau kita ibaratin kayak statistik, ini nyaris semuanya mendekati rata kanan. Dan di video kali ini gue mungkin akan bahas jadi dua bagian supaya ini semakin jelas. Yang pertama adalah spesifikasi sekaligus software, dan yang kedua itu harganya. Oke, jadi mari kita mulai dulu dari yang pertama. Spesifikasinya, Tensor G3 ini biar gimana pun juga adalah sebuah chipset flagship yang notabene ada di HP mahalnya Google, yaitu Google Pixel 8 Pro, yang artinya HP ini menggunakan chipset kelas atas. Dan tentu kita nggak bisa tutup sebelah mata juga ya dari sisi keunggulan HP ini. Google Pixel 8a ini adalah sebuah HP mid-range yang pakai chipset kelas atas dari Google yang ada di Pixel 8 Pro. Jadi kalau kita ibaratin ya, misalnya nih kayak Samsung Galaxy A55 itu dipakein Snapdragon 8 Gen 3. Wah, itu kan kece banget ya. Jadi kalau itu terjadi, dan itu bakalan rame banget tuh sosial media, bakalan wow banget, dan kalian pasti akan merasa HP mid-range yang worth it banget, ya kan? Tapi sayang disayang, chipset Tensor G3 ini yang mungkin orang itu akan memandang sebelah mata ya. Padahal biar gimana pun juga, ini menurut gua chipset ini adalah chipset yang sejaman, itu sebanding lah, sekelas sama 8 Gen 2 ya kan. Pixel 8 Pro itu kan HP tahun kemarin. Fabrikasinya 5 nanometer dan punya banyak hal yang membuat chipset ini tuh Tensor G3 setara lah dengan chipset flagship pada zaman ini. Bukan perkara performa aja sih ya, mungkin kita tahu performanya tuh kadang menurun, gampang panasan, tapi kan ada hal yang lainnya yang membuat chipset ini tuh agak kelihatan mahal, seperti ISP kameranya dan juga yang lainnya. RAM-nya juga lumayan besar di 8GB, dan ada opsi kali ini ya untuk storage yang 256. Ini kan mantap ya. Standar setup yang seperti ini gua rasa udah cukup sebagai sebuah HP kelas atas. Lanjut kita ke bagian displaynya nih. Ini displaynya meskipun secara bezel ini bisa bikin Romi kesel, teman-teman reviewer lain juga kesel, kayak Alessa juga kesel lihat bezelnya seperti ini. Tebel banget, apalagi di bawahnya ini, aduh tebel banget, malesin ya. Tapi ya begitulah. Emang apa susahnya sih kasih bezel yang proporsional? Kalau dirasa oke lah, Pixel A series itu bezelnya harus lebih tebal dibandingkan HP mahalnya Google Pixel 8 Pro. Ya setidaknya dibikinlah bezelnya tuh lebih simetris gitu, apalagi ini bezel bawahnya ini ya tebel banget. Tapi kalau kita lihat speknya, ini jangan main-main ya bosku, ini mantep banget. Actua Display layaknya Pixel 8, panelnya OLED Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi pula 120 Hz. Tingkat kecerahannya ini up to 1400 nit, jelas bukan hal yang biasa aja, ini udah mewah banget. Jadi bukan cuma hardware-nya yang di atas kertas, tapi dukungan software-nya juga ini mantap. Netflix bisa Full HD dan play konten yang HDR. YouTube juga, ditambah lagi speakernya juga udah stereo Magnos ya. Dan gue perhatiin nih kualitasnya nih oke ya, nggak ada tin ataupun black rust. Gue rasa mulai dari tahun 2023 HP dengan display yang OLED AMOLED itu udah terbebas, hampir terbebas dari kendala-kendala seperti tin dan black rust gitu. Dan vibrating motornya
Ini mirip banget ya, plek ketuplek dengan Pixel yang flagshipnya ini, enak banget. Tapi dibalik kecanggihan yang Pixel 8a punya ini, tentu akan ada efeknya ya buat line up A series yang dari dulu kita kenal. A series Pixel itu standar, chipsetnya cukup aja, layarnya 60Hz, baterainya gede, dan secara basic adalah HP yang esensial banget fungsinya. Nah sekarang kita tuh baru bahas 2 segmen aja, yaitu chipset pakai Tensor G3 dan display yang mewah, ini semewah-mewahnya. Setup seperti ini di Pixel 8 Pro aja baterainya tuh nggak jauh-jauh dari 4-5 jam ya waktu gua nyobain sebagai daily driver. Jadi udah kebayang ya kemampuan baterai A series itu sepertinya nggak akan sama lagi dengan Pixel A series yang dahulunya. Karena apa? Karena chipsetnya udah kenceng, terus displaynya bagus, 120Hz pula, dan peningkatan baterainya juga nggak signifikan. Next kita ke kameranya. Setupnya ini masih sama, sensor Sony IMX ya, persis lah sama kayak Pixel 7a, belum ada yang berubah sama sekali. Dan processingnya juga ini kalau bisa gue bilang ya udahlah khasnya Pixel. Satu hal yang gue notice mungkin dari kebanyakan HP mid-range yang ada ya, sepertinya nih hanya di Google aja ini yang mengadopsi nggak ada beda ya, maksudnya dari HP yang kelas atasnya sampai ke A series itu nggak ada yang dipangkas-pangkas fitur-fiturnya. Jadi by default ini kameranya kece, fiturnya banyak, ada perekaman video juga up to 4K 60fps, tapi di kamera ultrawide nya cuma 30fps, terus ada long exposure juga dapet, terus ada night sight, ada astro mode, ya lengkap lah seperti pada umumnya HP Pixel yang terbaru. Padahal ini adalah HP kelasan mid range. Jadi langsung aja kita lihat sampel-sampel foto dan juga videonya. Oke, ini sampel perekaman video dari Pixel 8a di resolusi 4K 30 biar kita bisa pindah lensanya ya ke ultrawide. Stabilizernya juga cakep, bagus, dan bisa pindah-pindah lensa, tapi hanya di 4K 30 aja, karena kalau di 4K 60 hanya kamera utamanya aja. Nah ini 4K 30 lagi tapi dengan speech enhancement, suara-suara motor, ambient seharusnya bisa ke redas ya. Nah sekarang kamera depannya, jadi seperti yang gue bilang di video, kalau kualitas perekaman kamera dari Pixel 8a ini meskipun ini mid range tapi punya semuanya, apalagi khusus untuk kameranya ya, karena ada live HDR nya juga, terus ada 4K juga, 4K nya juga bisa pindah-pindah lensa meski di 4K 30fps, dan ini kamera depannya di 4K juga ya. Dan dynamic range nya ini cukup bagus banget tuh. Dan ada fitur speech enhancement juga, keren. Still in the ashes when you get dressed and leave. Nah sekarang kita ke bagian softwarenya. Pixel OS ini adalah salah satu favorit gua untuk user interface smartphone-nya Android ya. Stok Android, simple, easy to use, nggak ada bloatware-nya, terus nggak ada notifikasi yang nggak jelas gitu dari aplikasi yang juga random, clean ya. Dan Google juga memberikan sentuhan-sentuhan magic dari AI yang mereka punya. Ada Live Translate, Magic Editor, Magic Eraser, dan masih banyak lagi. Kalau di Indonesia kita punya HP resmi yaitu Samsung dengan kampanyenya yang secara masif Galaxy AI, yang dimana itu adalah fitur yang cukup mirip-mirip dengan AI yang dimiliki sama smartphone-nya Pixel. Pixel 8a ini datang dengan OS Android 14, security patch-nya tentu setiap bulan bakalan update ya. Dan kalau mau nyobain Android 15 beta yang terbaru, tentu udah tersedia juga buat Pixel 8a ini. Yaitulah salah satu keunggulan dari smartphone-nya Google ya, ini ya bagian OS-nya.
jadi bisa yang paling duluan, jadi bisa yang paling nyobain lah pokoknya. Dan terakhir paling software update-nya nih yang sama kayak line up Pixel 8, yaitu 7 tahun software update. Ya ini sih sebenarnya gokil ya, sekali lagi bayangin aja ya, nggak ada satupun HP midrange yang dukungan softwarenya sepanjang HP ini. So, jadi kita nyampe di bagian harganya. Yang paling pertama yaitu harga Pixel 8a ini secara official adalah 499 US dollar yang setara mungkin 7,5 sampai 8 juta rupiah. Terus nyampe ke Indonesia, bayar pajak, IMEI dan sebagainya mungkin bisa sampai 10 jutaan. Nah, kalau kita bicara harga global, ini jelas sangat worth it banget. Gua rasa belum ada satupun HP mid-range dengan harga seperti ini yang menawarkan spek hardware, software, fitur kamera ini yang sekelas dengan Pixel 8a ini. Tapi kalau buat kita-kita yang tinggal di Indonesia, harga yang udah nyentuh 10 jutaan kayaknya cukup dilema ya. Jadi kalau kita bandingin dengan harga Pixel 8 misalnya yang sekarang aja itu udah hampir mirip-mirip. Jadi terkesannya tuh kayak nggak worth it banget, apalagi pas lihat bagian bezelnya. Akhirnya HP ini tuh bukan segmentasi mid-range lagi, jadi kayak udah merempet nih ke atas nih. Tapi ini jadi angin yang seger ya, khususnya buat HP-HP resmi di Indonesia. Bisalah mencontoh daripada si Pixel 8a ini, sebuah HP mid-range yang dapat full experience sebuah HP yang kelas atasnya. Yang paling mendekati gua rasa dari Samsung nih, Samsung A55 nih kalau misalnya ini dapat fitur Galaxy AI misalnya seperti di Galaxy S series, wah itu udah sangat mendekati banget. Cukup itu aja, kalau boleh nambah mungkin bolehlah dijadiin dukungan software update-nya tuh sampai 7 tahun juga. Oke, jadi sekian aja ocehan gua nih buat Pixel 8a. Mau dianggap review silakan, nggak apa-apa. Makasih buat yang udah nontonin. Dan jangan lupa untuk kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian, terus subscribe. Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Salam Tim Pixel.